Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih dengan pembahasan untuk kalkulus 3 ya, mata 4210. Dan kita sudah masuk ke modul 10, yang dimana modul ke 10 ini ada hubungannya dengan aplikasi daripada integral lipat 2 ya. Sebenarnya nggak jauh beda dengan integral yang integralnya cuma satu kali. Jadi ada luas, ada volume, ada momen inersia dan lain sebagainya ya. Oke, so untuk yang di tes formatif pertama ini terkait dengan volume sama luas dulu ya. Oke, so untuk nomor 1 sampai nomor 3 soalnya sepaket, yaitu adalah diketahui sebuah kurva, ada dua kurva ya. Nah, yang pertama ditanyakan gambarnya apa, titik potongnya gimana, dan luasnya gimana. Nah, jadi intinya untuk ini tujuan utamanya itu di nomor 3 sebenarnya. Nah, untuk mengerjakan nomor 3 ya harus kerjain nomor 1 dulu, ya harus pakai gambar, kemudian cari titik potongnya biar lebih detail lagi. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi nomor 1 gambar daerah D perpotongan daripada Y sama dengan X kuadrat. Ini kira-kira benar atau salah ya. Oke, so oke, yuk, udah berarti untuk ya udah anggap aja lurus lah ya. Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Nah, berarti basicnya itu adalah Y sama dengan X kuadrat tapi diturunin 1. Nah, karena berkurang 1 semua kan. Ya udah, gambarnya jadi begini. Set. Itu adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Kemudian untuk yang Y sama dengan 1 kurang X kuadrat atau min X kuadrat tambah 1, artinya berarti basicnya itu min X kuadrat tapi naik 1. Nah, jadinya itu kurang lebih begini gambarnya. Nah, Y sama dengan min X kuadrat tambah 1. Nah, kemudian jadi sebenarnya kalau emang misalnya mau lebih spesifik ya, kalian harus cari nih titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y nya. Nah, gitu ya. Jadi kayak misalnya ini, ketika X nya sama dengan 0, maka Y nya otomatis 1. Terus kemudian ketika Y nya 0, maka jawabannya either kalau enggak X nya 1 atau X nya min 1. Jadi ini berarti 1,0 min 1,0 0,1. Begitu juga untuk yang biru ini ya, sama. Jadi ketika X nya 0, maka nilai Y nya itu sama dengan min 1, jadinya 0, min 1. Kemudian ketika Y nya 0, maka apa yang terjadi? Ya, nilai X nya akan ada 2, antara 1 atau min 1. Nah, jadinya 1,0 atau min 1,0. Dan ternyata kalau pas kita cek, ternyata mereka berpotongan nih, alias mempunyai titik yang sama. Nih, titiknya yang sama tuh yang ini. Tuh, berarti udah jelas ya bahwa berpotongan di sumbu X berarti. Ya udah, ketika ini 1, ini min 1 ya. Nah, oke, so berarti dari sini terjawab ya untuk soal nomor 1, apakah gambarnya benar? Ya, ini benar ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Karena yang diminta tuh adalah daerah yang dibatasi oleh ini dan ini. Ya udah, berarti dari sini sampai sini. Nah, dengan begitu, maka kita akan punya dua batas. Di sumbu X adalah min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1. Dan kemudian untuk Y-nya itu berarti yang atasnya adalah yang biru tua. Berarti lebih kecil sama dengan min X kuadrat tambah 1. Dan nanti ini harus lebih besar, alias yang di bawahnya itu adalah yang biru muda, yaitu adalah X kuadrat kurang 1 ya. Oke, jadi untuk nomor 2 ini jawabannya adalah yang C ya. Oke. Nah, untuk nomor 3, nah ini dikerjanya adalah batasnya daripada ini. Nah, oke, untuk nomor 3 ini gimana? Nah, jadi gini, kan ini nggak ada fungsi fx, y nya ya. Oke, jadi sebenarnya untuk nomor 3 sendiri, kalau kita mau mencari yang namanya, oke, mungkin ini saya hapus saja ya untuk nomor 1 sampai nomor 2 nya. Oke, jadi biar ini nomor 3 nya nih lega nih untuk ngejawabnya. Nah, jadi bisa kita jawab dengan yang namanya integral dengan batas D gitu ya, daripada ya dy dx, atau mungkin lebih tepatnya dA gitu ya. Nah, karena kita bisa tahu bahwa kan ini yang berupa fungsi itu adalah tergantung ya kan, bisa X bisa Y. Kan bisa jadi gambarnya tuh begini. Set set. Nah, kalau kayak gini berarti batas yang angkanya pasti adalah atas sama bawah. Kalau yang berupa fungsi adalah batasnya dari sumbu X kan gitu. Nah, jadi ditulis dA nih. Nah, ya udah berarti
untuk pengerjaan sendiri kalau kita lihat ternyata ya ini kita integralkan dulu terhadap variabel y dan nanti baru terhadap x. Berarti ini dy dx. Oke, ya udah, berarti kalau ini kita integralin dan ini otomatis udah langsung ya. Batas D-nya langsung kita masukin aja. Oke, wait, dulu. Nah, integralnya tuh berarti dari sini yang X dulu ya, berarti min 1 sampai atasnya 1. Kemudian kalau yang ini adalah min X kuadrat tambah 1 per X kuadrat kurang 1. Nah, nanti ini akan ada sesuatu yang menarik sebenarnya ya. Oke, jadi kalau misalnya ini kita kerjain ini dulu dong, ya kan? Nah, ya udah, berarti integral daripada batas bawahnya x kuadrat kurang 1 atasnya min x kuadrat tambah 1 daripada dy, berarti jadinya adalah ya hasil integralnya, dan ini kan sama kayak 1 dy kan. Jadinya berarti integralnya adalah y dengan batas atasnya adalah min x kuadrat tambah 1, bawahnya adalah x kuadrat kurang 1. Jadinya apa? Jadinya adalah min x kuadrat tambah 1 dikurang dengan yang namanya x kuadrat kurang 1. Sehingga hasilnya apa? Ya hasilnya adalah min 2x kuadrat di min 2x kuadrat ditambah dengan yang namanya 2. Nah, tapi kalian perhatikan, atau mungkin ini kita tulisnya begini dulu aja ya. Nah, integral min 1 atasnya 1 daripada ya min x kuadrat tambah 1 dikurang dengan x kuadrat dengan 1 gitu ya. Kalau misalnya saya tulisnya seperti itu. X kuadrat kurang 1, terus kemudian ini dx. Maka kalau kalian perhatikan ini sebenarnya bentuknya simple. Bahwasannya ya sama kayak integral yang tunggal. Atas dikurangkan dengan bawah. Nah, atasnya itu adalah yang bagian sini kan, yang atas yang si biru tua kan, min x kuadrat tambah 1, terus bawahnya dikurang dengan bawahnya adalah x kuadrat kurang 1. Nah, jadi sebenarnya ini kalau ngitung luas ya sebenarnya cukup pakai integral pakai lipat 1 aja, nggak usah pakai lipat 2, cukup gitu ya. Oke, tapi ini langsung aja ya. Jadinya berarti min 2x kuadrat ditambahkan dengan 2. Nah, min 2x kuadrat ditambahkan dengan 2 dx, berarti ini sama aja kayak min 2/3 x pangkat 3 tambah dengan 2x dengan batas atas 1, batas bawah min 1. Jadinya berarti min 2/3 kali 1 pangkat 3 ditambah dengan 2 kali 1 dikurang dengan yang namanya min 2/3 kali dengan min 1 pangkat 3 ditambah dengan 2 kali min 1. Jadinya berarti ini sama aja kayak min 2/3 ditambahkan dengan 2 dikurangkan dengan yang namanya min 2/3 ya. 2/3 karena ini kan min 2/3 kali min 1. Ini kemudian ini dikurangkan dengan 2. Yaudah, berarti hasilnya adalah ya min 2/3 kurang 2/3 jadinya adalah min 4/3. 2 dikurang min 2 hasilnya adalah 4. Nah, 4/1 kan. Nah, berarti ini bawahnya jadinya per 3. Min 4 ditambahkan dengan yang namanya 12. Jadi jawabnya adalah 8/3 satuan luas. Ya, so jawaban soal nomor 3 adalah yang D. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya integral lipat 1 yang atas kurang bawah itu definisinya ya bisa kita cari dari integral lipat 2 yang kurang lebih metodenya mekanisme pengerjaannya adalah seperti ini gitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, lanjut ya ke soal nomor 4 dan nomor 5 ya. Diketahui daerah D dibatasi oleh dua kurva lingkaran dan kemudian y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, oke, so berarti untuk nomor 4 ditanya gambarnya berapa ya. Ini nomor 5 ya pasti kerjaan nomor 4 juga ya. Oke, so berarti set anggap aja lurus. Kemudian dari sini kita punya informasi bahwasannya adalah pusatnya 0,0. Kemudian R-nya tuh sama dengan 1. Jadinya berarti 1 1 1 1. Anggap aja kira-kira beginilah gambarnya ya. Oke. Kemudian ada lagi ini. Ya, ini A-nya 0, B-nya 0 alias pusatnya 0,0. Kemudian R-nya itu 2. Nah, berarti ini sama ini. Nah, set. Oke, anggap aja bagus ya. Nah,
ini 2. Dan diminta, kita punya informasi bahwasanya yang diminta itu adalah daerah yang ini Y lebih besar sama dengan 0. Berarti ke daerah yang positif. Berarti kalau Y lebih besar 0 ya, berarti yang diminta tuh adalah yang di daerah yang sini nih. Nah, nih yang ini nih. Nah, yang ini. Ini aja. Yang ini nggak kepake gitu. Nah, dengan begitu, maka apa? Ya, ini mempunyai 2 batas kan gitu ya. Nah, jadi untuk R-nya ya, berarti batas R-nya. R-nya itu berarti 1 sampai 2, berarti 1 lebih kecil sama dengan R lebih kecil sama dengan 2. Kemudian untuk tetanya dimulai dari 0 derajat sampai 180 derajat. Oke, berarti dari 0 sampai dengan pi ya. Oke. Ya, ini adalah untuk batas D-nya. Nah, so berarti nomor 4 ini adalah gambar yang salah ya. Karena gambarnya nggak begini arsirannya. Gambarnya benar, tapi arsirannya untuk daerahnya yang salah ya. Oke. Nah, untuk nomor 5, nah berarti gimana nih? Nah, jadi ini integral daripada ya. Ini kalau tadi kita bikinnya dy dx, maka kita tahu bahwasanya untuk yang R kayak gini kan berarti integral. Kemudian ada integral lagi, ada RdR. Nah, d theta. Jadinya otomatis ini theta dulu, berarti 0 sampai pi. Kemudian dari sini adalah 1 sampai 2. Ya udah, berarti kita kerjakan terlebih dahulu nih yang di bagian sini nih. Nah, ya udah. Berarti tinggal kita kerjakan, berarti integral 21 RdR. Nah, ini sama aja kayak setengah R kuadrat dengan batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Jadinya berarti setengah kali 2 kuadrat kurang dengan setengah kali 1 kuadrat. Jadinya berarti setengah kali 4 itu 2 dikurangkan dengan setengah. Maka jawabannya adalah 1,5 ya, alias 3/2. Ya udah, berarti ini setara dengan yang namanya integral 0 pi dari 3/2 d theta. Nah, gitu ya. Oke, d theta. Ya udah, ini sama aja kayak 3/2 pi. Nah, 3/2 theta ya, dengan batas atasnya pi, batas bawahnya 0. Sehingga jadinya adalah 3/2 dikalikan dengan yang namanya pi dikurang dengan 3/2 kali 0. Maka jawabannya adalah 3/2 pi. Maka jawaban soal nomor 5 adalah yang C. Nah, cuman kalau kalian paham gambarnya, sebenarnya ini nggak usah pakai integral, bisa. Gimana tuh? Ya, ini gampang kan, ini adalah adalah apa? Luas tengah lingkaran besar dikurangkan dengan luas lingkaran setengah lingkaran yang kecil kan gitu ya. Oke, jadi luas arsir itu kalau kita basic ini adalah luas setengah yang besar kurang luas lingkaran yang B dikurangkan dengan luas setengah lingkaran yang kecil, yang dimana kan berarti setengah pi R kuadrat, R besar kuadrat kurang setengah pi R kecil kuadrat. Nah, setengah kali pi dikalikan dengan yang namanya RB itu berarti apa? RB nya adalah 2 gitu ya, 2 kuadrat kurang dengan setengah kali pi kali dengan 1 kuadrat. Jadinya berarti ini setengah kali 4, 2 pi. Kemudian dikurang sama setengah kali 1, setengah pi. Jadi berapa? 2 kurang setengah, 1 setengah alias 3/2 pi. Ya, jawabannya sama pasti gitu ya. Oke, 3/2 pi satuan luas. Nah, ini juga sama ya, satuan luas, karena nggak tahu satuannya apa gitu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal nomor 6 terlebih dahulu ya. Oke, so untuk nomor 6, diketahui 2 buah kurva atau grafik Y sama dengan X dan Y sama dengan X pangkat 3. Nah, tentukan A daerah D yang dibentuk oleh perpotongan 2 kurva tersebut dan luas daerah D. Nah, berarti ini gimana? Ya, ini kita gambar dulu dong ya kan. Nah, oke. Untuk Y sama dengan X pangkat 3 itu gambar grafiknya adalah kurang lebih seperti ini basicnya ya. Oke, ya udah set. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Atau mungkin lebih tepatnya begini kali ya. Set. Nah, oke. Ya udah, kemudian atau mungkin begini kali ya. Nah, kemudian untuk Y sama ini adalah Y sama dengan X pangkat 3 ya.
Nah, kemudian untuk Y sama dengan X otomatis kan dia lurus begitu kan ya. Nah cuman ini gambarnya kayaknya agak sedikit aneh kalau gambarnya nggak lihat rinci banget ya. Nah, Y sama dengan X kurang lebih seperti ini. Nah berarti daerah yang dibahas itu yang mana? Ya daerah yang dibahas tuh yang ini nih. Nah berarti kita harus nyari apa? Ya kita harus, berarti ini akan ada dua daerah ya. Yang pertama, nah tapi masalahnya kita nggak tahu ini batasnya berapa nih. Untuk sumbu X nya kan ini pasti 0 nih, ya kan, 0 sampai berapa sih. Nah sedangkan kalau Y nya kan berdasarkan ini kan grafik ya. Ya udah berarti cari titik potong dulu ya kan. Tipot daripada ini berarti Y1 sama dengan Y2, berarti X pangkat 3 sama dengan X, berarti X pangkat 3 dikurang X sama dengan 0, berarti X kali dengan X kuadrat kurang 1 sama dengan 0, berarti X kali dengan yang namanya X tambah 1 kali dengan X kurang 1 sama dengan 0, maka akan ada 3 kemungkinan. X nya sama dengan 0, kemudian X sama dengan min 1, atau X sama dengan 1. Nah berarti ini min 1. Nah pas ya, ini 0, kemudian ini 1 nih. Nah ya udah, berarti untuk perhitungan luasnya, itu bisa kita hitung dengan yang pertama berarti dari sini ke sini dulu ya. Berarti integral daripada 0, batas bawahnya min 1, atasnya 0 ya. Kemudian oke, jadi ini ada dua ya. Yang ini kalau yang di sebelah kiri, yang di sebelah kiri itu berarti min 1 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 0. Kemudian untuk Y nya tuh berarti yang atas tuh berarti yang warna oranye ya, berarti yang atasnya berarti X pangkat 3, yang ininya X. Nah sedangkan yang di sini itu adalah 0 lebih kecil X sama lebih kecil sama dengan 1. Sedang untuk batas Y nya adalah Y lebih kecil sama dengan X dan lebih besar daripada X pangkat 3. Nah jadi berarti ini integral min 1 0, kemudian ini X pangkat 3 daripada dy per ini dy dx ya, ditambah dengan integral batas bawahnya 0 atasnya 1, kemudian daripada ini kalau dimasukin bawahnya X pangkat 3 atasnya X daripada dy dx gitu. Oke ini dx ya, sorry ini dx. Nah ya udah, berarti tujuan kita adalah kita harus mengerjakan ini terlebih dahulu, dan kemudian juga kita perlu mengerjakan yang ini ya. Ya udah berarti integral X atasnya X pangkat 3 dari dy ya kan, berarti sama aja kayak Y atasnya adalah X pangkat 3 bawahnya X. Jadinya berarti X pangkat 3 dikurang dengan X. Kemudian kalau yang hijau berarti integral bawahnya X pangkat 3 atasnya X dy, berarti nah kayak ini dy ya. Oke jadinya berarti Y dengan batas atasnya X, batas bawahnya adalah X pangkat 3, jadinya adalah X dikurang dengan X pangkat 3. Ya udah berarti langsung, berarti integral min 1 0 daripada X pangkat 3 dikurangkan dengan X dx, kemudian ditambah dengan integral atasnya bawahnya 0 atasnya 1 dari X dikurangkan dengan X pangkat 3 dx. Ya udah jadinya ini adalah 1/4 X pangkat 4 dikurangkan dengan setengah X kuadrat dengan batas atasnya 0 batas bawahnya min 1 ditambah dengan ya ini berarti setengah X kuadrat dikurang dengan 1/4 X pangkat 4 dengan batas atasnya 1 batas bawahnya 0. Ya udah berarti jadinya kalau kita masukin 1/4 dikali dengan 0 pangkat 4 kurang dengan setengah kali 0 kuadrat dikurang dengan yang namanya dikurang dengan yang namanya 1/4 kali dengan min 1 pangkat 4 kurang setengah kali dengan yang namanya min 1 pangkat 2. Oke, so berarti ini baru yang sebelah kiri loh ya, belum yang sebelah kanan. Nah ditambah dengan yang namanya berarti setengah kali 1 kuadrat dikurang dengan 1/4 kali 1 pangkat 4 gitu ya, dikurang dengan yang namanya setengah kali 0 kuadrat kurang 1/4 kali dengan 0 kuadrat. Oke, so berarti ini udah pasti jelas habis, ini udah jelas pasti habis. Berarti ini minus daripada 1/4 kurang setengah.
1/4 kurang setengah itu berarti min 1/4. Nah, jadi jawabannya ini adalah 1/4. Kemudian ditambahkan dengan yang namanya ini setengah kurang 1/4. Ya jawabannya 1/4 juga. Nah, jadi jawabannya adalah 2/4 alias jawabannya adalah setengah. Ya. Oke, jadi untuk yang 1/4 kurang dengan setengah atau setengah kurang 4 kan berarti ini per 4 ya. 1 kurang 2 jadinya adalah min 2/4 alias min 1/2. Begitu juga kalau 1/2 kurang 1/4 ya berarti 2 kurang 1/4. Jawabannya adalah ini 1/4 ya, min 1/4. Nah, ini juga 1/4. Nah, jadi kenapa yang ini bisa dapat min 1/4 karena begini. Nah, ini dapat 1/4 karena dapatnya begini ya. Oke, jadi untuk daerahnya itu adalah yang ini. Dan untuk luasnya adalah yang di bagian sini ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ya ke soal nomor 7 sampai nomor 9. Oke. Jadi dari soal 7 sampai 9 ini terkait dengan gambar 3 dimensi sekarang yang X tambah Y tambah Z tambah 1 ya kan. Kemudian ini ditanya adalah berarti volume benda. Nah, oke, ini kan 3 dimensi nih. Nah, terus berarti otomatis harus gambar dulu dan kemudian kita harus cari daerah D-nya itu gimana. Nanti barulah kita kerjakan. Ya udah, sebenarnya ini gimana cara gambarnya daripada si X tambah Y tambah Z sama dengan tambah 1 sama dengan 0. Beda ya dengan apa namanya? Kalau yang 2 dimensi, kalau 2 dimensi kan nggak ada tuh ya terkait dengan kurvanya. Maksudnya terkait dengan yang namanya bidang ini ya kan. Jadi intinya ada sebuah bidang yang udah digabung sekaligus gitu. Ya sebenarnya juga intinya mah gambar-gambar juga ya intinya. Nah, cuman karena berhubung ini lebih ke cuman buat gambarnya aja, cara bikin gambarnya. Oke, jadi X tambah Y tambah Z tambah 1 sama dengan 0 berarti Z sama dengan 1 kurang X kurang Y. So, di sini bisa kita tahu bahwasanya kan berarti ini udah jelas ya 3 dimensi. Nah, cuman masalahnya adalah gitu ya. Nah, oke, so berarti ini gimana cara bikinnya? Ya, tipot lagi. Ketika X-nya 0, maka Y sama Z-nya itu berapa gitu ya. Ketika X-nya 0, Y-nya 0, maka Z-nya sama dengan min 1. Kemudian ketika X-nya 0, Z-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah min 1 ya. Oke. Kemudian ketika ketika Y-nya 0, Z-nya 0, maka nilai X-nya adalah min 1. Sehingga ini kalau kita bikin titik ya berarti 0,0, min 1. Ini adalah 0, min 1,0. Kemudian ini adalah min 1,0,0. Nah, mana gambar yang memungkinkan? Ya, gambarnya adalah yang kayak A. Nah, jadi kalau untuk 3 dimensi ini kalau kita ngerjainnya pakai apa namanya? Kita pakai gambar manual, takutnya nanti mungkin kalau yang saya yang gambar takutnya nanti malah salah persepsi gitu loh ya. Oke, soalnya kan karena gambarnya begini, set ini adalah untuk X-nya, ini adalah untuk Y-nya, dan ini adalah untuk Z-nya. Terus habis itu untuk ini kan berarti min 1,0,0. Nah, oke, ini X, Y, Z, dan ini ingat ya, ini depannya positif ya kan. Terus ini yang kanan positif, ini yang atas dia positif. Ya udah, berarti min 1,0,0,0 itu ada di mana? Ya, ada di sini dong. Nah, min 1,0,0. Nah, kemudian 0,-1,0 berarti ada di sini. Nah, ini adalah 0,-1,0. Kemudian 0,0,-1 tuh ada di sini ya. 0,0,-1. Nah, jadi itu kalau digambar ini ada di bagian dalamnya sini, kemudian ini begini ya gambarnya. Nah, jadi tuh gambarnya tuh ada di bagian sebelah sana gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini saya tuker posisinya, nanti gambarnya akan terlihat jelas. Makanya itu yang bikin ribet adalah kalau gambar 3 dimensi, kalau kalian nggak pinter muter-muter gambarnya, jadi gini. Oke, jadi ini saya balik ya. Nah, jadinya berarti untuk Z-nya, tetap ini berarti atasnya positif gitu ya. Untuk Z, kemudian ini untuk Y, ini yang negatif. Nah, jadi ini positif.
dan untuk X-nya ini negatif. Nah, jadi biar kelihatan gambarnya jelas tuh. Jadi ketika ini kan berarti min 1,0,0 ya. Nah, kan gitu ya. Kemudian untuk Z-nya tuh kan nih berarti di sini nih. Nah, 0,0, min 1. Nah, untuk 0,-1,0 itu kan gambarnya ada di sini ya. Nah, ya udah, gambar itu sebenarnya begini. Set. Atau ini enggak, Z-nya kita balik juga ya. Nah, jadi ini negatif nih. Jadi titiknya nggak di sini. Biar kelihatannya lebih jelas lagi ya gambarnya, kebayangannya kayak gimana ya. Oke, jadi berarti ada di sini nih. Nah, 0,0, min 1. Ya udah, gambarnya itu sebenarnya begini. Ini kan kelihatan dari depannya berarti ya. Nah, gambar itu begini. Tuh ya. Oke, jadi dengan titik potong ini min 1, ini min 1, ini min 1. Maka jawaban soal nomor 7 adalah yang A. Seperti itu ya. Nah, tapi ini ngikutin versi propernya, yang dimana versi propernya tuh ngadepnya ke sana. Kalau kita dengan menganggap bahwasanya tuh Y-nya yang kanan positif, Z atasnya positif, X depan yang positif. Tapi seperti yang kita tahu bahwasanya kalau kita gunakan aplikasi 3D, maka kan kita bisa rotate tuh. Maka bisa kita lihat tampak depannya, kita lihat bisa tampak belakangnya, kita bisa lihat tampak ininya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ternyata setelah kita rotate dan kita cari gambar yang pas, ternyata supaya biar kelihatan ini seolah-olah dari depan gitu ya, maka kita harus mengatur sumbunya seperti ini gitu ya. Oke, nah lanjut ke nomor 8. Proyeksinya terhadap bidang X ya, karena kita kalau mau integral 2 lipat 2 itu kan cuma dy sama dx doang kan. Nah, tapi sebelum itu kan ini ada X, sebelum lanjut ke sini ya, nomor 8 kan ada X lebih kecil 0, Y lebih kecil 0 ya, Z lebih kecil 0. Maka bisa kita katakan ya, ini makanya gambar daerah arsinya tuh saya bingung. Kalau mau gambarnya tuh gimana? Kalau saya gambar ke bawah ya sebenarnya sih bisa aja, tapi tetap aja kalau 2 dimensi, kalau namanya urak-urakan, kalau nggak solid bentuknya nggak kelihatan gitu loh. Atau nggak bisa saya putar gitu ya. Nah, jadi intinya ini kalau 3D ini kalau digambar ya, ini digambar tuh kayak gini loh. Bisa kebayang limas yang namanya limas bawahnya tuh segitiga gitu ya. Kalau ini tuh kalau digambar, gambarnya tuh begini. Set, set, begini, terus begini. Terus atasnya tuh depannya atasnya begini. Nah, ini bentuknya siku-siku. Nah, gambarnya tuh begini. Nah, jadi itu yang diminta tuh bagian dalamnya gitu ya. Nah, tapi kalau ini, jadi kalau kita patokannya sama ini ya berarti gambarnya tuh begini. Set, set, set. Nah, terus kemudian kita punya gambar seperti ini. Nah, begini gambarnya. Jadi itu yang diminta tuh bagian dalamnya tuh. Cuman itu ngadepnya ke sana gitu. Ya. Ya, tapi versi kalau misalnya digambar tuh ya kayak tadi, yang versi ngadepnya tuh ke depan tuh biar kelihatan lebih 3D aja deh, ya. Oke, so ini kita hapus dan kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Oke. Jadi intinya gambarnya kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau misalnya nomor 8 kita proyeksikan ini terhadap bidang XY, maka yang patokannya ya kita lihat, kalau kita lihat nih, ini dari dari ini, kalau misalnya gambar ini ya, gambar ini nih, kalau kita lihat berdasarkan sumbu X ya, gimana kira-kira gambarnya? Ya, gambar itu cuma segini, begini doang sebenarnya. Ini adalah berarti ini kan adalah X ya, dan ini positif, ini negatif ya. Jadi biar kita sesuaikan dengan apa yang ada di gambar, ini adalah Y positif dan ini adalah yang negatif. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin X sama Y-nya seperti ini, maka kalau kita lihat ini sebenarnya cuma gambarnya diwakili oleh garis yang ini doang nih. Nih, garis yang ini doang nih. Nih, begini doang nih. Ini min 1, ini min 1. Nah, udah itu doang. Nah, jadi ditanya kira-kira X-nya berapa, Y-nya berapa, kan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita kasih daerah arsisnya sesuai dengan volume bidangnya, maka yang dihitung tuh yang di bagian sini nih. Nah, berarti di sini akan punya 2. Nah, yang dimana maka untuk batas X-nya itu ini kan 0 ya, jelas ya. Min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 0. Dan untuk batas Y-nya itu di bawahnya ini adalah Y0 dan ini adalah sebuah grafik. Yang dimana ini kalau kita panjangin daripada si grafik yang gambar yang hijau ini, itu gimana?
Ya kita nggak tahu kan gambarnya gimana kan. Nah Y berarti ini kita anggap bahwasanya kalau kita bikin min oke. Nah kan X tambah Y tambah Z sama dengan tambah 1 sama atau gini. Nah bisa kita akalin dengan cara ya kita gunakan mencari persamaan garis lurus. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah berarti Y dikurangkan dengan, kan ini ada 2 titik ya, berarti min 1,0 ini min 1,0 alias di sini berarti intinya X nya min 1, Y nya 0, kemudian di sini X nya 0, Y nya min 1 kan gitu ya. Ya udah berarti kita pakai yang atas saja ya. Y kurang 0 sama dengan, nah ini kalau ini kan berarti apa ya, M itu adalah delta Y per delta X kan, berarti perubahan Y nya itu adalah sesuatu yang bernilai negatif ya kan, atau positif. Ini sama-sama positif gitu ya, atau ini sama-sama negatif. Jadinya berarti positif apa? Positif 1 dikalikan dengan X kurang min 1, jadinya X tambah 1. Nah oke, so berarti gimana nih? Oke, so berarti untuk nilai Y nya itu setara dengan apa? Apakah X tambah 1? Nah coba kalau misalnya kita masukin X nya min 1, Y nya 0 nggak? Bener nggak? Nah emang X nya gradiennya 1. Nah coba deh, kalau ini kita lihat berdasarkan sumbu yang sebenarnya, kan berarti ini X nya positif ya kan, berarti gambarnya tuh sebenarnya begini dong gambarnya, bener nggak? Ini X yang negatif gitu ya, kemudian ini adalah Y yang positif. Nah ingat ini kan X ini Y loh, hati-hati ya, jangan sampai keliru. Nah ini min 1 ini berarti gambarnya berarti begini ya. Oke, gambarnya begini nih. Gambarnya begini ya. Oke, ini min 1, ini min 1, ini Y nya, ini X nya. Nah berarti kalau kita lihat ini ke kanan sama ke bawah, plus 1 min 1, ataupun kalau kita bikinnya jadi ke atas ke kiri berarti plus, ini minus. Jadinya berarti gradiennya itu sebenarnya negatif. Nah jadi ini minus X minus 1, sehingga kita punya batas untuk nilai Y nya adalah lebih kecil sama dengan min X min 1, terus bawahnya dia sama dengan 0. Begitu ya. Oke, so berarti udah kejawab nih. Gimana tuh jawabannya? Ya, untuk nomor 8 adalah yang B. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, nomor 9 ini gimana nih, ya kan? Nah, berbeda dengan yang luas. Kalau yang luas itu kan sebenarnya kalau kita mungkin ingat lagi untuk yang yang lipat 1, itu kan kalau kurva cuman atas kurang bawah. Kemudian kalau misalnya di volume itu kan pi dikalikan dengan yang namanya atasnya dikuadratin, di bawah dikurang sama yang di bawah dikuadratin. Otomatis mekanismenya nggak sama. Ya, jadi sebenarnya untuk pengerjaan daripada si ini, jadi kan tujuan kita tujuannya adalah ke sini emang. Nah, karena kita mau bikinnya adalah terhadap X sama Y aja. Nah, oke, X-nya berarti X dulu ya, berarti ini min 1 atasnya 0. Kemudian ini adalah Y yang di bawah ini 0, kemudian min X min 1. Yang kemudian ini fungsinya apa? Nah ini kan DY, ini DX nanti. Nah ini kalau misalnya kita cari fungsinya apa gitu ya, kita cari dulu nih ini fungsinya apa. Caranya gimana? Ya caranya adalah mengurangi fungsi yang ada di atas dengan fungsi yang ada di bawah. Gitu ya. Nah, kalau ini tadi kita gambarkan berarti ini atasnya adalah sebuah sebuah. Ini kan berarti tadi kita udah wakili ya bahwasanya ini adalah Y sama dengan min X kurang 1. Kemudian ingat ya, kita kan patokannya adalah X sama Y nih. Nah, berarti emang begini? Enggak. Nah, jadi ini gini ya. Kalau kita lihat kan berarti ini akan ada 2 ya. Yang pertama adalah di daerah sini sama di bagian bawahnya ini. Ya udah, berarti ini kan bagian atasnya adalah ini, bawahnya adalah ini. Nah, berarti atasnya ini merupakan suatu apa? Suatu bidang yang nilai Z-nya 0. Ya dong. Nah, berarti fungsi atasnya adalah 0 dikurangkan dengan fungsi bawahnya sampai mentok ke sini. Ini memenuhi persamaan yang ada di sini. Tapi karena berhubung ini belum Z sama dengan, berarti Z sama dengan min X kurang Y kurang 1.
Ya, so berarti ini adalah fungsi yang di bagian bawahnya. Jadi ini kalau dikurang set gitu ya. Daripada min X kurang Y kurang 1. Nah, berarti artinya apa di sini? Ya, X tambah Y ditambahkan dengan 1 ya. Oke. Nah, kalau udah ya ini kita kerjain dulu dong yang di bagian sini ya. Nah, ya udah. Berarti integral batas bawahnya 0, atasnya min x min 1 daripada X tambah Y tambah 1 dy. Berarti ini sama aja kayak XY ditambahkan dengan yang namanya setengah Y kuadrat ditambahkan dengan Y dengan batas atasnya min X min 1 bawahnya 0. Ya, so karena ini variabel Y-nya ada semua, berarti nanti ini dikurang 0 ya. X dikalikan dengan min X kurang 1 ditambah dengan setengah kali dengan min X kurang 1 kuadrat tambah dengan min X kurang 1, ini dikurang 0. Ya udah, jadinya ini berarti min X kuadrat min X tambah dengan yang namanya setengah kali dengan X kuadrat min 2X tambah 1 ya. Dikurang dengan X kurang 1 berarti ini jadinya min X kuadrat kurang 2X kurang 1 tambah dengan setengah X kuadrat min X ditambah dengan setengah. Ya udah, berarti ini min ini jadinya adalah min setengah X kuadrat. Min 2X ini jadinya adalah min 3X. Min 1 tambah setengah itu adalah min setengah. Ya, berarti ini sama aja kayak integral bawahnya min 1 atasnya 0 daripada min setengah X kuadrat. Nah, gitu ya, min setengah X kuadrat kurang dengan 3X kurang setengah daripada dx. So berarti ini jadinya adalah min 1 per berapa? Min 1 per 6 ya, karena min setengah per 3 jadinya 1/6 daripada X pangkat 3 dikurang dengan yang namanya 3 per 2X kuadrat kurang setengah X dengan batas atasnya 0, batas bawahnya min 1. So berarti ini pasti 0 dikurang dengan yang namanya min 1 per 6 kali min 1 pangkat 3 kurang dengan 3 per 2 dikalikan dengan min 1 kuadrat kurang setengah kali min 1. Nah, berarti 0 dikurangkan dengan ini berarti minus daripada ini 1/6. Ini min 3 per 2. Ini plus setengah. Ya udah, berarti 1/6 dikurang dengan 3 per 2 tambah dengan 1 per 2. Ini bawahnya sama-sama jadi 6. Jadinya ini 1 dikurangkan dengan 9 ditambahkan dengan yang namanya berapa nih? 3. Jadinya berapa nih? Min 9 tambah 3 itu adalah min 6. Min 6 tambah 1 itu adalah min 5 gitu. Maka jawabannya ini adalah min 5 per 6. Min 5 per 6 jadinya jawabannya adalah 5 per 6. Oke, sorry di sini ada salah ngitung ya. Ini X kuadrat tambah dengan 2X ya. Tambah dengan 2X tambah 1 ya. Oke. Jadi ini berarti setengah X tambah X jadinya ini jadinya min X ya. Oke, so berarti dengan begitu ini jadi min X, kemudian ini jadinya adalah min setengah X kuadrat ya kan. Min setengah X kuadrat. Berarti ini kalau dihitung jadinya ini berarti min setengah. Nah, ini jadinya adalah min setengah, ini jadinya min setengah. Ya udah, berarti jadinya jawabannya adalah ini jawabannya 0 ya. Nah, ini kan minus daripada kalau dimasukin min 1 ini jadinya adalah positif ya berarti. Nah, jadi ini jawabannya berapa? Ya, jawabannya adalah min 1/6 ya. Oke, kenapa ini jawabannya minus? Ya, karena ini menandakan bahwasannya ini berarti satuan volume ya. Walaupun sebenarnya berarti bisa kita katakan ini harusnya kurang pas karena harusnya ini positif gitu ya. Cuman ini menandakan bahwasanya ini ada di daerah bawah alias ada di sumbu yang negatif gitu. Maka ya udah, kalau besarnya ya jawabannya adalah yang D ya. Karena ini kalau digambar kemudian ditukar posisinya, kemudian bawahnya dia 0 terus atasnya juga Z ya kan. Nah, tetap jawabannya sama. Jawabannya adalah juga min 1/6 seperti itu ya. Nah, ya ini ada yang lupa nih. Biasanya karena kita tahu bahwasanya kan ini ada di bawah di sumbu X di sumbu yang negatif ya. Biasanya kalau di negatif itu di depannya ditambahin minus nih. Jadi minus daripada ini, minus daripada ini.
Nah, jadi ini minus daripada ini, maka jawabannya dia nanti bakal positif ya. Jadi kalau di atas dia hasilnya positif, kalau di bawah dia harus diminusin supaya biar apa? Supaya dia jadi positif ya. Oke, jadi nomor 9 itu jawabannya D ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 10 sama nomor 11 ini ingat ya. Kan itu permukaan Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian apa namanya, dan Z sama dengan ini kira-kira akan seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah gambar yang kita tahu bahwasanya kan berarti bisa kita katakan ketika X yang ini 0, berarti ini adalah sebuah lingkaran yang ini adalah sebuah lingkaran yang nanti akan membentuk kayak kubah. Nah, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ya. Yang atas ini adalah Z sama dengan Z sama dengan X kuadrat tambah dengan Y kuadrat. Kemudian yang di bawah ini adalah Z sama dengan 2 dikurang dengan X kuadrat dikurangkan dengan Y kuadrat. Nah, dengan begini berarti akan ada dong perpotongan nih. Nih di bagian sini. Set, ini ada perpotongan ya. Ini ada perpotongan. Set, ada perpotongan. Nah, oke, so berarti ini kita harus cari nih. Berarti kan otomatis begini ya. Nah, ini berapa sih kira-kira potongannya? Nah, ya udah. Berarti bisa kita katakan Z1 sama dengan Z2. Nah, berarti X kuadrat tambah dengan Y kuadrat sama dengan min X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan ditambah dengan 2, jadinya berarti 2X kuadrat tambah dengan 2Y kuadrat itu sama dengan 2. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 1. Nah, berarti bisa kita katakan bahwasanya ini itu adalah sebuah lingkaran yang bentuknya adalah perpotongannya adalah sebuah lingkaran yang pusatnya adalah 0,0 ya kan, A, B nya adalah 0,0. Kemudian untuk R-nya itu sama dengan 1. Nah, berarti dari ini kalau kita proyeksikan terhadap terhadap sumbu XY, maka akan bentuknya tuh kurang lebih seperti ini. Ya, yang warna kuning ini loh ya. Nah, cuman karena berhubung ini, nah kurang lebih seperti ini. Nah, dengan ininya 1, ini min 1, ini 1, ini min 1, dengan pusatnya adalah 0,0. Nah, ini pusat lingkarannya ya, A, B nya. Ya udah, berarti dari sini kita dapat informasi bahwasanya apa? Batasnya, nah batasnya ini harus dalam bentuk R dong. Nah, R-nya itu adalah, nah kalau kita lihat juga bahwasanya ini nilai R yang dipakai adalah, ya udah jelas ya bahwasanya, nah R-nya kan berarti nilainya 1 ya. Mau dia ke kiri kan juga tetap terhitung positif dong, namanya jari-jari kan. Nah, jadi kalau dibikin batasnya gimana? Ya, R lebih kecil sama dengan 1 dan ini lebih besar sama dengan 0. Artinya mau ke sini pun ini pesannya positif, ini positif, ini positif, ini positif. Ya, 0, berapa lah intinya. Nah, kenapa kok bisa ini ke arah negatif? Ya karena sudutnya. Nah, sudutnya itu kita puterin 360 derajat. Berarti 0 lebih kecil sama dengan theta lebih kecil sama dengan 2pi. Nah, so berarti apa? Ya berarti kalau kita lihat dari gambar ini, berarti yang atas ini adalah yang ungu, yang nah berarti ini udah kejawab ya. Untuk soal nomor 10 ini adalah yang C. Dan untuk nomor 11, kalau kita lihat pengerjaannya adalah berarti ini yang ungu yang di bagian atas, yang merah di bagian bawahnya. Ya berarti ini kalau kita mau menghitung nilai integral daripada mereka berdua ini, maka integralnya adalah ya integral ini pasti 01 ingat ya, dr d theta. Berarti theta duluan yang ditulis 0, ini 2pi, kemudian di sini kalau kita masukin ini 0 ini 1 daripada atas kurang bawah. Atasnya adalah ini, bawahnya kurang ini. Nah, tapi perlu diingat bahwasannya kita harus merubah ini dalam bentuk R. Ya kan? Nah, jadi ini atasnya adalah 2 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat dikurang dengan yang namanya bawahnya, yaitu adalah X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, ini nanti
Berarti ini kalau ditulis kan harusnya berarti nanti dx dr gitu ya. Nah, cuman ini berarti ini kita pisah dulu aja ya. Ini kita pisah terlebih dahulu. Nanti ini kita rubah dulu dalam bentuk yang namanya koordinat kutub ya. Oke. So, ini saya hapus, ini saya hapus ya. Oke, jadi integral dari apa nih kita belum tahu. Nah, ini kalau kita kerjakan jadinya adalah min 2x kuadrat min 2y kuadrat tambah dengan 2. Nah, berarti ini kan min 2 daripada dengan x kuadrat tambah y kuadrat ya. Nah, ditambah dengan 2. Kita tahu bahwasanya x kuadrat tambah y kuadrat itu apa? R kuadrat. Jadinya min 2r kuadrat ditambahkan dengan 2. Jadi, ya, yang tadi yang daerah yang dibikin itu setara dengan yang namanya min 2r kuadrat tambah dengan 2 dikalikan dengan yang namanya ini r dr baru nanti d theta. Ya udah, berarti langsung kita kerjakan terlebih dahulu yang di bagian sini nih. Nah, ya udah. Berarti ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, berarti jadinya integral bawahnya 0 atasnya 1 daripada min 2r pangkat 3 tambah dengan 2r dr. Jadinya berarti min 2/4 berarti min 1/2 r pangkat 4 tambah dengan 2/2 alias 1 r kuadrat. Batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Berarti min setengah kali dengan yang namanya 1 pangkat 4 tambah dengan 1 kuadrat. Nah, kemudian ini dikurangkan dengan 0. Jadinya jawabannya adalah min setengah tambah 1 alias setengah. Nah, tapi tadi pas kita lihat gambar, ini perlu nggak nilainya kita negatifkan? Nggak perlu, karena ada di sumbu yang positif. Jadi tetap udah langsung positif aja ya. Jadi nggak usah perlu diminusin. Oke, berarti volumenya sama dengan integral bawahnya 0 atasnya 2pi daripada apa? Setengah d theta. Berarti volumenya setara dengan yang namanya setengah theta. Batas atasnya 2pi, batas bawahnya tuh 0. Berarti V sama dengan apa? Ya, setengah kalikan dengan yang namanya 2pi dikurang dengan setengah kali dengan 0. Maka jawabannya adalah pi. Ya, karena ini habis ya, setengah kali 0 kan 0 ya jawabannya. Ya dah, maka volumenya adalah pi satuan volume. Maka jawaban soal nomor 11 adalah yang A. Ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 12. Oke. Hitunglah volume benda yang dibatasi oleh ini bidang XY dan silinder ini. Oke, ya udah, berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, oke, jadi yang warna ungu ini ya sebenarnya warna pink lah ya. Bisa kita katakan pink tua sebenarnya. Oke, jadi itu adalah Z sama dengan akar kuadrat daripada x kuadrat tambah dengan y kuadrat. Kemudian yang hijau ini itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi karena berhubung dia berupa kita bikin dalam dalam bentuk ada z-nya memiliki tinggi z, ya nanti gambarnya bentuknya seperti ini gitu. Ya udah, berarti daerah mana yang kita mau ambil? Ya, daerahnya tuh yang ini nih. Ini jadi tuh daerahnya tuh yang ini nih. Set ini nih daerahnya tuh ada ya, daerahnya tuh bisa kelihatan lah ya. Nah, kalian bisa kalau misalnya nanti gambar itu intinya ini nanti tuh lewatnya lewat sini nih, set lewat 1, kemudian nanti tuh lewat ini, terus kemudian tuh lewat min 1, kemudian lewat belakang lagi. Nah, ini ya. Nah, terus ada tingginya nih, ada tingginya juga. Nah, ini juga set. Kemudian ini belakangnya ada begini juga. Nah, jadi yang diminta itu adalah daerah nih yang ini nih, yang bagian bawah nih. Kalau kita lihat dari versi depannya tuh begini kalau dilihat tuh. Ya kalau dilihat dari depan ya, kalau kita anggap kita lihat dari depan begini. Nah, jadi gambarnya tuh begini. Nah, ini adalah set gitu ya. Nah, jadi ini adalah si siapa? Atau mungkin ini berarti. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah sebuah daripada si silindernya yang ada di depan. Kemudian ini adalah bidang XY ya. Yang bawahnya ini adalah bidang XY. Kemudian yang atas ini adalah tutupannya ya. Nah, jadi ini sebenarnya ini masih masuk ke wilayah yang daripada yang warna pink ini. Ya, oke, mungkin ini kita ganti ini jadi warna pink. Set. Nah, kemudian ini begini. Nah, jadi yang diminta tuh yang di mana?
Jadi yang diminta itu adalah, nah jadi yang diminta tuh adalah yang di bagian sini nih. Nah ini loh yang diminta. Ya sorry, yang diminta tuh bagian sini nih. Nah ini loh yang diminta gitu ya. Jadi itu di dalam di bagian yang warna silinder yang warna kuning ini, itu yang diminta tuh adalah yang warna oranye ini. So berarti kalau kita lihat berarti ini sama aja kayak, oke, jangan lupa ini kan kita mau proyeksinya terhadap yang namanya XY ya. Oke, XY pada bidang XY. Berarti ini kalau kita proyeksikan terhadap bidang XY, maka ini sebenarnya kalau kita lihat dari atas gitu ya. Kalau kita lihat dari atas berarti apa namanya? Ini kan X-nya positif ya. Ini Y-nya adalah positif. Kemudian ini berarti ini X negatif. Berarti yang di bagian atasnya ini kalau kita lihat itu adalah sesuatu yang nilainya gambarnya begini tuh sebenarnya. Oke. Nah, jadi biar gampang berarti ini kita gambar ulang atau kita recreate ulang dengan yang namanya, ya hasilnya kan nggak begitu ya. Jadi kalau karena berhubung ini lingkaran, berarti kalau kita bikin dia kita putar nggak ada masalah dong ya. Oke. Ya udah, berarti maka akan ada apa? Ya ini kita punya yang namanya. Nah, jadi kalau tampak atas kurang lebih seperti ini. Nah, tapi perlu diingat bahwasanya kan yang kita mau cari adalah daerahnya luarnya gimana sih? Nah, berarti kan integral. Ingat ya, karena berhubung ini adalah sebuah yang kita dalam bentuk ada lingkaran, berarti R bagian dalam, tetanya di luar. Nah, tetanya berapa? R-nya berapa daripada atas dikurangkan dengan yang bawah. Ya kan? Nah, karena kan ini disebabkan oleh fungsi atas yang ada di sini dikurangkan dengan fungsi bawah yang ada di sini. Gitu ya. Oke. Emang iya? Nah, enggak dong ya kan? Kenapa? Karena kalau kita lihat sebenarnya ini kan berarti sebenarnya nilainya ini 1 ya. Ini kan ini -1, ini 1 gitu. Yang dimana kita peroleh informasi bahwasanya kan ini kan berarti daripada ini. Nah, jadi untuk batasnya itu kan diperoleh daripada yang ini, akibat daripada ini dengan bagian bawahnya ini. Ini adalah bidang XY alias kalau Z-nya sama dengan 0. Sedangkan yang hitam ini itu adalah Z sama dengan akar kuadrat daripada X kuadrat tambah dengan Y kuadrat. Berarti ya ini kalau kita tulis atas kurang bawah, atasnya ini, bawahnya ini. Nah, jadi tuh kalau dibikin jadinya berarti akar kuadrat X kuadrat tambah dengan Y kuadrat dikurang dengan 0. Nah, hasilnya juga pasti ini juga dong. Nah, makanya ini perlu kita konversi. Perlu kita konversi dalam bentuk yang namanya akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, berarti akar daripada R kuadrat. Nah, sama dengan apa? Sama dengan R. Nah, berarti ini R dikalikan dengan RdR dikalikan ini d theta. Ya, kan gitu ya. Nah, ya udah, masalahnya adalah ya dari ini kan ini dalam bentuk R ya, kemudian nanti dimasukkan dalam bentuk theta. Nah, R-nya berapa? Nah, kalau kita lihat daripada yang ini ya. Nah, berarti di sini kita punya informasi dari gambar yang ada di sini. R-nya itu ya kalau nggak 0 ya 1 paling mentok. Ya kan? Karena anggapnya nggak ada lingkaran sama sekali kan gitu. Kemudian untuk tetanya karena dia muter berat 360 derajat, berarti tetanya ini lebih kecil sama dengan 2pi. Ya, so berarti ini kita masukin ini 2pi, ini 0, kemudian ini 0, ini 1. Nah, barulah kita kerjakan ini terlebih dahulu. Ya kita kerjakan ini terlebih dahulu. So berarti integral bawahnya 0 atasnya 1 R kuadrat dr berarti ya. R kalikan dengan RdR gitu ya. Ya ini sama aja kayak integral bawahnya 0 atasnya 1 dari R kuadrat dr. Maka jadi jawabannya adalah sepertiga R pangkat 3 atasnya 1 bawahnya 0. Jadinya berarti sepertiga dikalikan dengan 1 pangkat 3 kurang sepertiga kali 0 pangkat 3. Jadi jawabannya adalah sepertiga. Nah, berarti ini akan sama dengan ya bawahnya 0 ya untuk yang ini 2pi daripada sepertiga d theta. Nah, berarti apa? Sepertiga kali theta dengan atasnya 2pi bawahnya 0.
Jadinya berarti apa? Sepertiga dikalikan dengan 2pi dikurangkan dengan sepertiga kali 0. Maka jawabannya adalah 2/3pi. Ya, karena ini 2/3pi satuan volume. Ya, oke. Karena ini kan udah pasti habis ya, ini jawabannya adalah 0. Jadi jawabannya tinggal sisa ini, sepertiga kali 2pi adalah 2/3pi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Makanya ini kalian harus paham dulu gambarnya gimana. Nah, masalahnya adalah untuk gambarnya ini yang susah gitu. Nah, oke. So, segitu aja dulu untuk yang tes formatif yang pertama di modul ke-10 dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua.